Niat saya ke luar negeri yang pertama ketika saya mendengar ceramah-ceramah atau tausiah dari Ustadz Abu Samad yang mana beliau lulusan Al-Azhar. Hal yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan di pesantren Mudarris Al-Manar selama 6 tahun yaitu disiplin yang diberikan oleh pesantren kepada kami supaya kita dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin dalam salat. Ketika kita di pesantren kita diajarkan untuk salat tepat waktu. Jadi pesantren berharap kepada kita ketika kita sudah menjadi alumni maka kita harus melaksanakan salat tepat waktu. Kemudian yang saya rasakan yaitu tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Itulah yang diajarkan oleh pesantren yang sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Manar Podcast. Hari ini merupakan hari peringatan Hari Santri Nasional, Selasa 22 Oktober 2024. Jadi seluruh Indonesia memperingati Hari Santri ya sebagai refleksi bagi para santri baik itu yang sudah alumni. Hari ini menjadi momen refleksi kehidupan mereka di Hari Santri ini ya, kehidupan yang pernah dilalui di pesantren. Baik, pada hari ini saya mau berbicara dengan alumni Al-Manar, namanya Muhammad Daniel Abrar, baru lulus tahun 2023 kemarin ya. Dan alhamdulillah ada kabar baiknya di Hari Santri ini. Dia lulus di salah satu kampus di Tunisia. Dan pada hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana ia bisa lulus ke sana, motivasinya, kemudian trik dia belajar yang harapannya bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian, khususnya para santri di pesantren Mudarris Al-Manar. Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz panggil Daniel. Kamu biasanya dipanggil apa? Daniel. Daniel ya. Ya, sehat Daniel? Alhamdulillah Ustaz. Daniel dulu masuk Al-Manar tahun berapa Daniel? 2018. 2018 ya. 2018. Oke. Ini kita flashback dulu Daniel ya, berhubung hari ini hari santri ya. Dulu masuk pesantren disuruh orang tua ataupun keinginan sendiri ataupun memang sudah dari awal ada niat. Coba ceritakan sedikit Daniel. Saya masuk ke pesantren Mudarris Al-Manar pada tahun 2018 yaitu karena keinginan sendiri ingin mempelajari bahasa Arab. Tujuan saya ketika masih SD yaitu saya ingin kuliah ke Timur Tengah, yaitu ke negara Mesir. Kemudian alhamdulillah saya mendapat rezeki lulus ke pesantren Mudarris Al-Manar pada tahun 2018 dan alhamdulillah saya menyelesaikannya 6 tahun hingga tahun 2024. Kemudian ketika saya sudah lulus dari pesantren Mudarris Al-Manar, saya bercita-cita ingin ke luar negeri, khususnya ke negara Timur Tengah, yang mana itu merupakan cita-cita dari SD saya. Pertama negara yang ingin saya tuju, yang pertama yaitu Mesir, negara Mesir, karena merupakan negara kiblat para ilmu, kiblatnya ilmu, dan juga banyak sekali ulama-ulama, baik ulama Syafi'i, ulama Maliki, Hanafi dan Hambali. Kemudian ketika saya kelas 5 berubah pikiran saya, ingin melanjutkan pendidikan saya ke negara Maroko, dan saya bertekad bismillah saya akan berusaha untuk
melanjutkan pendidikan saya ke negara Maroko, dan hingga akhirnya qadarullah saya sudah mengikuti seleksi ke Maroko. Qadarullah saya belum mendapatkan rezeki ke Maroko, dan kemudian saya tidak berputus asa. Saya mencobanya kembali ke negara Tunisia. Ya, dan alhamdulillah saya mendapatkan rezeki untuk melanjutkan pendidikan saya ke Universitas Az-Zaitunah di Tunisia. Semua ini karena berkat, yang pertama berkat doa orang tua saya, doa guru-guru, ustaz-ustaz, dan juga kawan-kawan seperjuangan. Dan juga dan juga kita harus berjuang dengan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu yang sudah diajari di pesantren Modern Al-Manar. Berarti kalau Ustaz dengar tadi dari penjelasan Daniel, memang kemauan untuk keluar negeri itu dah lama ya. Dah lama, Daniel. Ustaz. Kalau boleh tahu Daniel itu dah masuk Ustaz kan? Kalau Ustaz dulu tamat SD itu saya nggak tahu saya di Al-Azhar, mungkin karena saya ditinggal di pelosok sana ya. Masuk Ustaz itu kamu dari mana? Udah pasang niat, emang ada niat keluar negeri itu dari mana? Apa dari orang tua atau Dari niat saya keluar negeri yang pertama ketika saya mendengar ceramah atau tausiah dari Ustadz Abu Samad, yang mana beliau lulusan Al-Azhar. Enggak, masuk Ustaz setelah tamat SD. Ustaz Abdul Samad kan baru-baru 2016 ya kalau nggak salah. Oh kamu 2018. Oh ya tamat. Oh ya udah tahu udah ini. Oh ya oke. Dari Ustaz Abdul Samad. Ustadz Abu Samad. Kemudian langsung muncul niat untuk Niat mempelajari bahasa Arab. ya, dia terinspirasi dari ceramah-ceramah beliau ya. Memang Ustaz Abdul Samad dulu sering mendakwahkan tentang beliau di Maroko ya dulu. Al-Azhar. Oh Al-Azhar yang S1 ya. Satu ya. S1 ya. Berarti itulah pentingnya tadi semacam dakwah ya, syiar daripada Ustaz Abdul Samad tadi. Ternyata bisa memotivasi seorang anak yang baru tamat SD kayak Daniel ini ya. Luar biasa. Jadi pengaruh efeknya luar biasa. Kemudian Allah ijabah ya. Apa istilahnya, apa yang kamu tanamkan di situ ya. Berarti intinya emang harus dimulai daripada niat yang tulus, yang baik ya. Niat yang baik, insya-Allah Allah mudahkan. Kemudian dulu Daniel awal masuk pesantren kayak mana tantangannya? Ada nggak betah ataupun gimana? Ada nggak merasakan lika-likunya? Coba ceritakan. Yang pastinya ketika kita sedang santri, pasti kita merasa tidak betah. Dan berbagai macam rintangan yang kita hadapi di pesantren. Awalnya saya niat ke pesantren Modern Al-Manar hanya ingin mempelajari bahasa Arab. Tidak ada niat yang lain. Dan kemudian ketika saya menduduki kelas 3 SMP atau sanawiyah, saya ada keinginan untuk pindah ke MAN atau SMA. Akan tetapi ketika saya hendak pindah tersebut, saya berpikir 2 kali. Apakah saya akan dapat yang saya cita-citakan dari SD kalau seandainya saya pindah ke SMA atau MAN tersebut? Karena otomatis di sana tidak, bahasa Arab kita muhadasahnya kurang dibandingkan di pesantren. Kemudian saya bertanya ke orang tua, bertanya arahan sama orang tua bagaimana baiknya anak sambung atau pindah. Kata orang tua, lanjut aja, nikmati aja prosesnya, karena proses itu harus dinikmati, jangan dinikmati istilah. Dijalanin aja ya. Dijalanin. Alhamdulillah hingga kelas 6 saya lulus di pesantren Modern Al-Manar tahun 2024. Oh 2024 tahun kemarin ya. Apa nama leadingnya? Dexinity. Wali kelasnya siapa saya? Ustaz wali kelas bukan? Iya, Kelas berapa? 6. Oh 6A ya.
Jadi Daniel dulu pernah juga merasakan goncangan, pengen pindah. ya. Itu apa? Godaannya apa terbesar? Apa Godaan. kawan-kawan banyak yang pindah atau Ya. apa? Salah satunya kawan-kawan yang menggoda kawan-kawan yang lain untuk mengikuti jejak mereka. Terpengaruh ya. Ya. Tapi solusinya Daniel kemudian minta pendapat ke orang tua. Mendapat orang tua. Minta arahan ke orang tua ya. Ya. Ini jadi pelajaran juga. Jadi memang kalau di kelas 3 itu yang pertama itu masa puber yang saya lihat masa santri itu. Kemudian dia muncul berbagai pilihan. Yang pertama secara sadar ya Ustaz sendiri menyadari bahwa menjalani kehidupan disiplin pesantren itu memang capek. Kalau kita rasakan ya. Jadi kadang-kadang lelah kita, ada rasa penat itu. Kemudian ada muncul pilihan lain di tempat lain yang memang mungkin disiplinnya tidak seberat di pesantren. Kalau kita lemah di situ, udah selesai. Kita akan keluar dari pesantren. Tapi Daniel tadi saya lihat ingat orang tua ya, mungkin bisa menimbang-nimbang perjuangan orang tua. Karena biaya pesantren juga enggak ini ya, banyaklah pengeluarannya kan. Kemudian Daniel di pesantren itu pelajaran yang Daniel suka apa? Maksud saya karena kan di awal udah pengen ke Timur Tengah ya. Iya. Pelajari bahasa. Itu dari awal tuh memang maksud saya pelajaran apa yang paling kamu sukai itu? Yang paling baik pelajaran yang paling saya sukai ketika di pesantren yaitu yang pertama ilmu alat supaya kita dapat mempelajari bahasa Arab lebih dalam seperti pelajaran nahwu, saraf dan balaghah. Dan juga kita harus memperbanyak kosakata bahasa Arab supaya kita mudah mempelajari bahasa Arab. Bukan saja bahasa Arab, akan tetapi ketika kita ingin mempelajari semua bahasa, hal yang paling penting yaitu kita harus memperbanyak kosakata. Karena dengan banyaknya kosakata kita akan mudah dalam berbicara dan dalam berkomunikasi. Jadi dari awal memang sudah fokus ke bahasa Arab ya. Arab. Sulit nggak belajar bahasa Arab Daniel yang Daniel rasakan? InsyaAllah kalau kita memiliki niat, kemauan yang tekad yang kuat, insyaAllah tidak sulit. Enggak ya, inti niat dan karena memang dari awal udah terancap niat ya. Yes. Dalam sehari-hari pesantren Daniel, bagaimana trik belajar bahasa Arab? Maksud saya kan pesantren dapat mufradat setelah subuh. Ya. Apakah hanya cukup dengan mufradat 2 biji itu per hari itu? Ataupun Daniel ada ikhtiar lain selain dari bagian bahasa itu? Ada enggak? Maksud saya apa mungkin kamu menambah sendiri, baca kamus atau apa? Ada enggak? Ya. Cara saya mempelajari bahasa Arab yang pertama yaitu kita harus menghafal kosakata yang diberikan oleh bagian bahasa yang ada di pesantren. Kemudian kita menambahnya sendiri dengan cara yang saya lakukan yaitu membaca kitab-kitab bahasa Arab seperti kitab Ulumul Quran. Kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya dan maksud dari perkataan tersebut. Kemudian ketika ada kata-kata yang kita tidak ketahui, maka kita mencatatnya dan kita mencarinya di kamus bahasa Arab. Berarti tidak serta-merta hanya dari bagian bahasa sendiri. Sebenarnya Daniel kan, pesantren itu semua aspek baik disiplin maupun bahasa ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ustadz pengasuhan, adanya ustadz bagian penggerak bahasa itu hanya dorongan sekilas saja. Ya, hanya untuk memberi stressing ya atau pressure agar santri itu tumbuh kesadaran untuk belajar sih. Di kampus pun ustadz sendiri merasakan bahwa pelajaran ilmu dari dosen itu tidak seberapa dalam kelas itu.
Cuman inspirasi, motivasi yang diberikan dalam kelas itu yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi tidak serta-merta seluruhnya harus dari guru. Guru hanya memberi jalan, kunci, dan kita yang membukanya. Dan Daniel sudah menempuhnya. Ya, ini maksud saya sampaikan biar para santri ini bisa mengambil pelajaran. Artinya bukan hanya menunggu saja, karena nama juga talib ya, bukan hanya menunggu dengan istilahnya itu dengan wadah saja, tunggu air hujan, bukan. Kita harus cari mata-mata air itu di mana. Jumpain guru-guru, ustaz-ustaz, tengah malam, salat tahajud, itu efek samping daripada ikhtiar kita tadi ya. Kemudian Daniel tertarik di bahasa Arab dan fokus dan kamu lalui tadi ada usaha-usaha lain selain dorongan dari pesantren ya. Ini bagus sekali. Dan tamat tahun 2024 Daniel. 24 ya. Di kelas 6 ada rasa nggak betah atau capek gimana? Tantangan di kelas 6 gimana kemarin? Alhamdulillah. Tantangan ketika kelas 6 yaitu bisa kita katakan tantangan terbesar yang kita jalani selama di pesantren, karena yang pertama kita menjalani amanah dari organisasi, kemudian kita juga fokus terhadap pelajaran yang diberikan dan juga fokus terhadap ujian akhir. Jadi cara yang saya lakukan ketika kelas 6 yaitu mempelajari waktu dan membaginya. Membagikan waktu sebaik-baiknya. Ketika waktu belajar, saya akan mempergunakannya sebaik-baiknya untuk belajar. Dan ketika waktu yang lain, maka saya akan gunakan waktu tersebut sesuai dengan waktu yang saya bagikan tersebut. Jadi manajemen waktu itu penting sekali ya, Daniel di pesantren. Kemudian Daniel, kamu sudah tamat sekarang ya, sudah 6 tahun menempuh dan Ustaz pikir bukan perjalanan yang mudah 6 tahun itu ya. Apa sejauh ini ya, berapa bulan dan tamat? Belum setahun ya? Belum. Juli kemarin ya, sudah ya. 5 bulan, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Hal apa yang mendasar sekali pada Daniel, perubahan signifikan yang Daniel rasakan tuh setelah keluar dari pesantren? Apa manfaat dari pesantren dan bagaimana penerapan ataupun apa yang kamu rasakan ketika sudah turun di masyarakat? Hal yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan di pesantren Mudarat Al-Manar selama 6 tahun, yaitu disiplin yang diberikan oleh pesantren kepada kami, supaya kita dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin dalam salat. Ketika kita di pesantren, kita diajarkan untuk salat tepat waktu. Jadi pesantren berharap kepada kita, ketika kita sudah menjadi alumni, maka kita harus melaksanakan salat tepat waktu. Kemudian yang saya rasakan yaitu tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Itulah yang diajarkan oleh pesantren yang sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu ya Daniel ya. Artinya pembiasaan di pesantren tadi membentuk sebuah karakter ya, menjadi kebiasaan yang baik di rumah ya, di masyarakat lah. Kayak tadi tidur tepat waktu. Ya kan, itu penting sekali itu, karena sekarang banyak anak muda kadang bergadangnya nggak ada waktu ya malam, tapi dengan pembiasaan pesantren adalah sebuah kebiasaan yang baik yang lahir ketika kamu sudah nggak lagi di pesantren ya. Daniel kan alhamdulillah lulus ke Tunis ya, Yes. di salah satu kampus di Tunisia ya. Jadi Ustadz mau tanya persiapan Daniel ke sana sehingga lulus itu apa? Baik, hal yang yang sudah saya siapkan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, yang pertama bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua berkas-berkas yang diperlukan ketika kita mengikuti seleksi, seperti ijazah,
transkrip nilai, paspor atau berkas-berkas yang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu usaha dan doa orang tua. Oke, itu jelas ya, syarat utama itu. Maksud Ustaz, dalam ujiannya tulis, lisan? Ujiannya ada 3 tahap. 3 tahap apa saja? Yang pertama ada seleksi berkas dan wawancara. Wawancara tahap bahasa Indonesia dengan panitia yang menyelenggarakan. Kemudian yang kedua ada seleksi wawancara bahasa Arab. Pertanyaannya seperti tujuan kamu melanjutkan ke Tunisia untuk apa, kampus yang ingin kamu tuju apa, atau dan kemudian yang terakhir yaitu seleksi berkas di Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia. Jadi berkas kita ketika kita sudah lulus seleksi wawancara sama panitia, jadi berkas kita diseleksi lagi di Kemendikti di Tunisia. Apakah layak atau tidak menurut nilai atau berkas-berkas kita. Itu nilai SMA-nya ya, nilai pesantrennya. Ijazah ya. Itu langsung auto lulus ke kampusnya berarti ya. Masuk Ustaz kan ada apa pemberkasan untuk berangkat ke sana. Kadang-kadang harus cari kampus lagi. Jadi berarti langsung masuk kampusnya. Berarti bahasa Arab ya Daniel ya. Bahasa Arab, nahwu saraf itu memang wajib ya, wajib menguasai. Di soal pun bahasa Arab, full Arab. Nahwu saraf. Iya, nahwu saraf ya. Balaghah masuk. Berapa soal kemarin ujiannya? Kemarin yang Tunisia nggak ada lagi ujian tulis, akan tapi langsung wawancara. Oh, nggak ada ujian tulis lagi? Tulis lagi. Wawancara ya? Langsung. Yang wawancara orang mana? Indonesia, orang sana? Orang Indonesia, mahasiswa kita yang ada di sana sebagai panitia. Oh gitu, bukan dari kampusnya. Bukan di kampus. Kemudian dia ada perlu LOE nggak? LOE itu kayak surat penerimaan dari sana tuh. Perlu dari sana. Ya. Kamu siapa yang urus kemarin? Kemarin panitia yang urus. Oh, panitia yang urus. Jadi kami yang nama-nama yang lulus akan keluar LOE-nya. Salah satu syarat kita. Ya. Kalau keluar negeri memang harus ada LOE dia. Tapi biasanya kita sendiri cari link ya untuk minta LOE dari orang-orang yang udah pernah sana. Tapi ini udah diurus. Langsung diurus sama itu ya, sama apa namanya panitia ya, panitia. Kemudian Daniel kan, kapan tanggal berangkatnya? Insyaallah tanggal 25 atau hari Jumat ini insyaallah. Ini besok berangkat dulu ke Jakarta. Besok berangkat ke Jakarta. Kemudian ada arahan dari sana. Kemudian insyaallah kami berangkat berombongan dari Jakarta ke kalau nggak salah ada transit di Jeddah. Kemudian langsung ke Tunisia. Dari Aceh berapa orang Daniel? Kurang lebih 4 orang. 4 orang? 4 orang dari Aceh. Baik Daniel ya, saya pikir tadi memang teknis saja ya. Maksudnya yang harus disiapkan tadi adalah yang pertama bahasa Arab ya. Itu mama mutlak ya, bahasa Arabnya tadi ya. Jadi bagi adik-adik nanti tahun depan yang mau tes ya, itu tiap tahun dibuka ya? Tiap tahun. Tiap tahun. Kemarin infonya dari siapa? Ustaz Rifki? Dari Ustaz Rifki. Ustaz Rifki ya. Belajar tiap malam kemarin yang bimbingan tuh sama Ustaz Rifki tuh. Ustaz Rifki ya. Jadi Daniel ini dibimbing oleh Ustaz Rifki Hidayatil. Bimbingannya ya ini tadi ya bahasa Arab, persiapan itu tadi ya. Dan alhamdulillah lulus. Itu yang tidak terlepas dari niat Daniel dari awal tadi ya. Itulah niat itu memang menentukan langkah kita ke depan ya. Nah, baik kita tanamkan di awal, insya Allah berujung pada kebaikan juga. Jikapun kita gagal, kita nggak akan menemukan kecewaan, ya, karena kita memang lillah untuk menuntut ilmu itu ya. Maksudnya ada orang kadang niatnya tadi kamu pengennya ke Maroko ya, Brahma bilang ya ke Maroko. Tapi lulusnya di Tunis, di Mesir di Mesir Al Azhar. Terus itu muncul ke Maroko tapi lewatnya di Tunis. Nah itu dia. Kadang Allah itu kadang bukan memberikan yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan ya. Jadi nikmati aja atas ketetapan Allah itu. Untuk orang tua Daniel,
Emang diizinkan nggak keberatan? Untuk orang tua, alhamdulillah orang tua sangat mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan anak. Karena kata orang tua dan juga kata perkataan ulama, merantaulah kalian. Jika kalian ingin menjadi seorang alim pada bidangnya, maka merantaulah. Jangan berdiam diri di negeri kalian. Kemudian apa ini kata-kata untuk orang tua Daniel, ucapan terima kasih. Misalnya ada orang tua di depan, kamu akan merantau berapa tahun itu ya? 4 ya? Kurang lebih 4 tahun. Ya, kalau ada rezeki nanti pulang, kalau ada kesempatan. Ini apa yang mau kamu sampaikan ucapan terima kasih kamu kepada kedua orang tua Daniel? Apa coba? Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada orang tua yang telah berjuang menafkahi kami susah payah. Saya sangat bersyukur kepada Allah masih diberikan orang tua umur panjang. Maka insya-Allah kita sebagai seorang anak, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakannya selalu. Alhamdulillah orang tua masih lengkap Daniel ya. Orang tua kerjanya apa Daniel? Pedagang, Ustaz. Pedagang. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi memang apa yang saya bilang ya? Doa orang tua kamu kuat gitu. Ya. Saya yakin sekali orang tua kamu itu selalu mendoakan kamu itu ya. Mendoakan yang terbaik ya. Iya, Dan harapan Ustadz ya jaga itu ya. Selama di sana nawaitu kamu belajar lillah, udah belajar, nggak usah lalai dengan hal-hal lain sehingga melalaikan kamu belajar tadi. Masuk Ustadz misalnya kuliah di sana ada kesempatan jadi apa, misalnya ada tour guide atau apa misalnya, ataupun apa bisa, tapi jangan sampai menyibukkan kamu dengan hal lain sehingga melalaikan niat awal kamu untuk belajar di sana. Itu pesan Ustaz ya. Mungkin Ustaz lain juga berharap seperti itu. Kemudian jaga silaturahmi dengan guru-guru, minta doa. Kita kan kadang-kadang doa kita sendiri kadang belum tentu makbul. Kadang-kadang didoakan orang lain itu jauh lebih ini ya. Pagi ketika ada orang yang istilahnya Ustaz pribadi menilai Daniel anak yang baik ya, tak neko-neko kamu selama di pesantren dulu ya, berjalan atas rel, jika pun ada pelanggaran itu hal-hal kecil itu biasa, tapi bukan yang pelanggaran yang signifikan sekali ya saya lihat, dan terbukti Allah menjawab doa kamu. Baik Daniel ya, tadi pesan Ustadz dijaga niat dari awal ya, jangan sampai terganggu belajarnya. Ustadz doakan dimudahkan segala urusan kamu ya. Allah mudahkan ya semua keinginan kamu, insyaallah Allah mudahkan ya. Doa orang tua jangan lupa ya, minta doa ke guru-guru, minta didoakan ya. Terima kasih Daniel ya, sudah datang di Al-Manar Podcast ini ya, kita tayangkan di pas tepat hari Santri Nasional ya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.